Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan berkat dan rahmatnya kita masih berkesempatan untuk hadir di pagi hari ini dalam rangka menimba ilmu secara daring dari guru kita Ustadz Dr. Aris Munandar SSMPI. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan hadir ke tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara peserta ada yang belum mengenal beliau, maka dari itu saya akan sedikit berikan profil singkat narasumber kita. Ustadz Dr. Aris Monandar menjalani pendidikan S1 di jurusan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan studi S2 jurusan Fikih wa Usuluhu dengan gelar Magister Pemikiran Islam MPI di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan meraih gelar doktor melalui disertasi berjudul Kontekstualisasi Fikih Muamalah Maliyah pada program Pascasarjana S3 jurusan Studi Islam Konsentrasi Fikih Muamalat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kesibukan beliau saat ini yaitu mengasuh dan mengajar tetap di Pondok Pesantren Hamatul Quran Bantul, membina beberapa yayasan dakwah dan juga beliau aktif mengajar di berbagai halaqah kajian di Yogyakarta. Tema yang kita akan angkat pada hari ini adalah tentang kupas tuntas hukum larangan menggambar makhluk bernyawa. Tema ini kami pilih untuk menjawab keresahan teman-teman di dunia kreatif yang seringkali bersinggungan dengan gambar makhluk bernyawa. Mudah-mudahan setelah mengikuti kajian pada hari ini kita mendapat pencerahan dan solusi berupa kaidah-kaidah yang akan memandu kita sebagai pekerja kreatif yang selamat di dunia dan di akhirat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama simak pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana telah terpampang di judul kajian kita tentang masalah menggambar makhluk bernyawa. Pembahasan tentang ini sebagai materi pengantar sebelum mungkin sesi tanya jawab, saya ambilkan dari Majmu' Fatawa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala di jilid yang kedua. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam masalah gambar makhluk bernyawa itu terdapat dua pembahasannya, ini terbagi menjadi dua klasifikasi besar. Yang pertama adalah hukum membuat gambar. Kemudian yang kedua adalah hukum menyimpan dan memiliki gambar. Artinya yang buat orang lain. Kita menjadi konsumen yang memanfaatkannya saja. Dan sebelumnya yang dimaksud dengan makhluk bernyawa di sini maksudnya adalah hewan dan manusia. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan kategori atau klasifikasi yang pertama yaitu menggambar atau membuat gambar, maka membuat gambar itu ada dua macam, ya, dengan alat, dengan tangan, kemudian yang kedua dengan alat, yaitu dengan kamera. Ya, hukumnya menggambar makhluk bernyawa dengan tangan, hukumnya haram, bahkan termasuk salah satu dosa besar. Dan ini baik hasilnya adalah gambar 3 dimensi, maksudnya adalah patung, ataukah hanya 2 dimensi. Dan dalam hal ini tidak ada beda antara patung dengan gambar lukis atau 2 dimensi, menurut pendapat yang paling kuat. Kalau untuk
Kalau jika yang dihasilkan itu patung, keharumannya adalah sepakat ulama. Kalau mencakup keharumannya meskipun gambar itu gambar 2 dimensi atau lukis, itu keharumannya menurut pendapat yang paling kuat. Dan jika jika membuat gambar dalam hal ini adalah dosa besar, maka ya, tidak boleh seorang muslim rela dirinya menjadi objek. Karena kesediaan menjadi objek itu adalah berarti bentuk membantu dan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sehingga ini satu hal yang tidak halal. Kemudian yang kedua adalah membuat gambar dengan alat, maksudnya dengan kamera. Maka kalau gambar kamera itu tidak diedit, cuma apa adanya, ya, maka itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau gambar kamera itu diedit, maka dia statusnya seperti membuat gambar dengan tangan. Tapi kalau tanpa edit, ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang melarang dan ada yang membolehkannya. Titik permasalahannya adalah perbedaan sudut pandang dalam membaca hadis terkait dengan hal ini. Ulama yang memandang dari sisi teks hadis, kemudian menggunakan hadis itu melarang menggunakan kata-kata sawwara yusawiru yang artinya membuat gambar, dan memotret itu juga dinilai sebagai sawwara yusawiru, menggambar, maka ulama ini akan melarangnya. Dan ini pendapat dan sudut pandang semisal Syekh Ibnu Baz, Syekh Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani dan ulama sejumlah ulama yang lainnya. Kemudian namun pendapat cara pandang yang kedua memandang masalah ini dan mengkaitkan dengan hadis adalah dengan cara pandangnya memandang dari sisi makna. Sisi makna. Kalau dari sisi makna, maka larangan taswir, membuat gambar itu memiliki alasan hukum. Bahasa ilmu ushul fikih namanya illah. Alasan hukumnya adalah mudahatu khalqillahi, adalah menyerupai dan menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika alasan hukum ini kita terapkan kepada masalah memotret atau memoto, maka dalam memoto itu tidak terdapat menyaingi tindakan manusia, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena foto, demikian juga kamera video sebagaimana video di ruang Zoom ini tidak ada di sini kegiatan membuat gambar. Hanya ada memindah gambar, menukil gambar yang Allah ciptakan itu sendiri. Maka orang yang memotret, memoto, memvideo itu statusnya adalah memindah gambar ciptaan Allah dan bukan menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari dua pandangan ini, jika dilihat dari sisi kekuatan alasannya, maka yang kuat adalah pendapat yang kedua. Dan ini adalah di antara ulama yang mengambil pendapat yang kedua adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Ubailan, dan yang lainnya. Dan dengan tetap menghormati pandangan yang lainnya yang memilih hati-hati dalam masalah ini, yaitu tentang masalah membuat gambar. Kemudian yang kedua, masalah memanfaatkan gambar
atau memiliki gambar atau menyimpan gambar. Ya, maka di kategori yang kedua ini perlu dirinci dengan dua rincian. Yang pertama, gambar yang disimpan itu patung. Maka jika gambar yang disimpan itu patung, maka hukumnya haram. Bahkan salah satu ulama Malikiyah Ibnul Arabi menukil ijma' ulama dalam masalah ini. Menukil ijma' ulama dalam masalah ini. Namun ijma' ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, ijma' ini berlaku pada selain boneka mainan anak perempuan. Maka ada pengecualian untuk ada pembahasan khusus, ya tidak ada ijma' kalau untuk boneka untuk mainan anak perempuan. Karena ada hadis Ibunda Aisyah, mainan sejenis boneka anak perempuan yang jadi mainan anak perempuan. Dan hadis ini jadikan dalil bolehnya memiliki, bukan membuat ya. Bolehnya memiliki gambar boneka anak perempuan dan boneka anak perempuan supaya dijadikan sebagai mainan anak perempuan, bukan untuk dipajang. Jadi yang dikecualikan adalah boneka anak perempuan untuk dijadikan mainan, bukan untuk dijadikan pajangan. Kalau jadikan pajangan, maka berarti tidak termasuk dalam pengecualian. Dikembali kepada pada hukum asalnya. Dan berdasarkan hadis ini, kisah Ibunda Aisyah memiliki sejenis boneka mainan, ya, maka ya, bolehnya hal ini adalah dispensasi dan pengecualian dari umumnya larangan. Ya, umumnya larangan hadis-hadis yang melarang itu bersifat general, dikecualikan dalam hal ini adalah sejenis boneka untuk anak perempuan. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Qadhi Iyad, ya, bahasanya cara pandang dalam masalah ini adalah menetapkan adanya pengecualian, dan beliau nukil cara pandang semacam ini yang memandangnya sebagai pengecualian adalah pendapat mayoritas para ulama. Ya, kemudian yang kedua adalah hukum gambar namun bukan 3 dimensi, bukan patung. Jika gambar tersebut adalah sekedar lukisan atau foto atau hasil memotret. Maka kalau untuk gambar, untuk menyimpan gambar, memiliki gambar yang tidak, yang bukan 3 dimensi, bukan patung, maka kita bagi menjadi 2. Yang pertama, gambar tersebut adalah gambar yang sabitah, gambar yang permanen, karena dicetak, ya, foto dicetak. Atau lukisan ada lukisannya gitu. Jadi figura berarti dia gambar permanen. Kemudian ini nanti ada rincian kalau gambarnya gambar permanen. Kemudian yang kedua, gambarnya itu bukan gambar permanen. Bukan gambar permanen, bukan gambar permanen, itu gambarnya itu adalah sekedar file di laptop dan di HP. Dia gambar itu ada jika laptopnya dihidupkan, kemudian diklik gambarnya,
atau kemudian HP dibuka, dicari, kemudian diklik gambarnya. Demikian juga menyimpan gambar di medsos, mungkin misalnya di Facebook, di IG dan yang lainnya. Maka maka untuk gambar jenis ini, ingat ini gambar, bukan membuat gambar, menyimpan gambar. Kalau gambar jenis ini, gambar yang tidak bersifat permanen, ya hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa karena gambar yang terlarang itu adalah gambar yang suratun sabitatun, gambar yang bersifat permanen. Dan kalau hasil foto, ya, hasil potret itu selama dia cuma jadi file, dia bukan gambar permanen. Namun kalau dicetak, nah, baru dia menjadi gambar permanen. Nah, kalau untuk gambar permanen, maka ada beberapa rincian. Maka nanti juga dirinci lagi. Kalau gambar permanen tadi berupa foto yang dicetak atau lukisan yang diberi figura ataukah tidak, dirinci. Yang pertama, jika gambar tersebut digantungkan dalam rangka dalam rangka memuliakan, digantung di tembok dalam rangka memuliakan dan mengagungkannya, semacam foto ulama, foto kemudian ya, para raja dan semacam itu, atau foto ayah dan ibu, ya, maka ya, gambar semacam ini hukumnya haram dengan alasan karena terdapat padanya sikap berlebihan terhadap makhluk, dengan alasan karena ini menyerupai para penyembah patung dan berhala, dengan alasan ini bisa dikhawatirkan mengantarkan kepada kemusyrikan, terutama jika gambar yang dipajang tersebut adalah gambar ulama, gambar orang soleh ahli ibadah atau semacam itu. Kemudian yang kedua, gambar tersebut, gambar permanen ini boleh jadi foto yang di print, dicetak, atau lukisan, ini digantung di tembok ala sabili dzikra, dalam rangka untuk mengenangnya, bukan menghormatinya dan memuliakannya, sekedar mengenangnya, mengingatnya, bisa membayangkan masa lalu, misal gambar kawan sekolah atau yang lainnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini hukumnya haram karena dua alasan. Alasan yang pertama, tindakan ini menyebabkan ketergantungan pada mereka-mereka. Ketergantungan di sini ya terjemah bebasnya kebayang-bayang kawan, apalagi kawan yang sudah meninggal dunia, kebayang-bayang abang, adik, istri yang sudah tiada, dan maka hati terbayang-bayang, ada ketergantungan hati, dan ini dinilai memiliki pengaruh yang tidak baik pada rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian alasan yang kedua, karena terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun." Malaikat, yaitu malaikat penyebar rahmah dan keberkahan, tidak masuk satu bangunan, satu rumah yang ada padanya anjing atau gambar, yaitu gambar yang terlarang. Maka ini hukuman
dan tidak ada hukuman kecuali karena melakukan perbuatan yang haram. Maka ini dinilai bagian dari menyimpan gambar yang terlarang yang menyebabkan malaikat penyebar rahmat Allah dan keberkahannya tidak masuk. Kemudian kepemilikan terhadap gambar yang ketiga adalah antakuna mu'alaqatan ala sabili tajmili wa zinati. Ya, masih sama digantung di dinding dalam rangka untuk menghiasi dinding. Jadi gambar itu ditaruh di situ untuk menghiasi dinding. Ini juga haram berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba dari safar. Kemudian Ibunda Aisyah menyambut Nabi dengan memasang korden. Memasang korden di salah satu bagian dari di ruangan dan kamar beliau. Dan di korden itu ada gambar yang terlarang. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihatnya, Nabi mengobeknya dan mengatakan, asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Nabi menceritakan tentang masalah hukum orang yang membuatnya. Ya, orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan orang yang membuatnya. Kata Ibunda Aisyah, lantas korden tadi saya buat menjadi 1 atau 2 bantal. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan ada hadis yang kedua, ada 2 hadis dalam masalah ini. Ya. Ya. Hadis yang kedua dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau beli bantal. Sarung bantalnya ada gambarnya. Tatkala Nabi melihatnya, Nabi hanya berdiri di pintu dan tidak mau masuk. Maka aku mengetahui kalau dari wajah Nabi, kalau Nabi tidak suka, maka Ibunda Aisyah kemudian mengatakan, atubu ilallahi, aku bertobat pada Allah. Saya salah apa wahai Nabi? Dan Nabi tanyakan, apa itu bantal itu? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, saya beli bantal untuk menyambut suami supaya engkau bisa duduk dengannya dan berbantal dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan, inna asabah hadis suwari, bahasanya orang yang membuat gambar ini disiksa pada hari kiamat dan dikatakan padanya, hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. Nah, ini berkenaan dengan orang yang membuat gambar. Kemudian berkenaan dengan menyimpan gambar, Nabi katakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Malaikat penyebar keberkahan tidak akan masuk rumah yang ada padanya gambar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian macam yang keempat berkenaan dengan masalah kepemilikan gambar. Ini adalah gambar yang posisinya tidak dipasang di tembok, tidak digantung, namun dia gambar yang dihinakan. Contohnya gambar yang ada di karpet. Bukan kita yang buat, kita beli sudah ada gambar di karpet itu. Ada gambar kucing atau apa. Atau di bantal. Atau kemudian ada di wadah. Atau semacam itu. Nah, kalau gambar itu gambar dihinakan, maka An-Nawawi mengatakan bahasanya pendapat mayoritas para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in itu boleh. Beliau katakan ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i. Pada 3 mazhab, 3 imam mazhab. Dan demikian juga ini adalah pendapat resmi Hanabilah, itu mazhab Hambali. Ya, tentang masalah ini Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan tentang hukum memiliki dan menyimpan gambar. Maka jika
kata beliau, kata Ibnu Arabi Al-Maliki, jika gambar tersebut adalah patung, maka ini haram dengan sepakat ulama. Namun jika dia adalah gambar yang ada di kain, maka ulama berselisih pendapat, ada 4 pendapat. Yang pertama, boleh secara tanpa rincian, ya, boleh. Kemudian yang kedua, karena Nabi mengatakan ila rukman fil saubin, kecuali gambar di kain. Kemudian yang kedua mengatakan haram, tidak boleh secara meskipun itu gambar di kain. Yang ketiga, jika gambarnya itu masih seperti bentuk utuh makhluk hidup, maka hukumnya haram. Namun jika gambar tersebut kepalanya sudah dipotong atau anggota badannya sudah bercerai-berai, ya, maka boleh. Kata Ibnul Arabi, wa hadza huwal ashah, ini pendapat yang lebih tepat. Jadi kalau masih utuh tidak boleh. Kalau sudah dipotong-potong atau kepalanya dipenggal, nah, itu hukumnya boleh. Pendapat yang keempat mengatakan, jika gambar tersebut pastinya adalah gambar yang dihinakan, letaknya di bawah, diinjak-injak pakai kaki, dipantati, ya, hukumnya boleh. Dan jika digantung di dinding atau di tiang, yang lainnya, maka tidak boleh. Sekian kutipan. Jadi ada 4 pendapat. Nah, pendapat yang terkuat dari 4 pendapat ini antara pendapat ketiga atau pendapat yang keempat. Karena ada 2 hadis dalam masalah ini. Ada hadis yang mendukung pendapat ketiga, ada hadis yang mendukung pendapat yang keempat. Namun 2 hadis berkenaan dengan ini bisa dikompromikan dengan kita katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi merobek korden, maka anggota-anggota tubuh dari hewan, gambar hewan yang ada di korden tersebut terpisah-pisah, sehingga sudah tidak lagi utuh. Sedangkan kalau di hadis bantal, maka gambarnya itu utuh. Karena gambarnya masih utuh, maka Nabi mengharamkan untuk menyimpannya dan memilikinya. Ya, makanya intinya kalau dihinakan sebagai mengacu pada pendapat mayoritas para ulama, hukumnya boleh. Kemudian macam yang kelima, rincian yang kelima, jika gambar cetak tadi, gambar permanen tadi adalah satu hal yang tidak memungkinkan untuk dihindari, sangat kesulitan untuk menjaga diri darinya, karena itu yang ada di majalah, ada di banyak buku. Kalau di tempat kita ya itu ada di sabun, dibungkus sabun, ya, dan di banyak bungkus. Dalam keadaan gambar tersebut tidak menjadi maksud dari orang yang menyimpan dan memilikinya. Misalnya karena cuma sekedar cari sabunnya. Tapi di rumah itu kebutuhan sabun 1 bulan sudah langsung disimpan. Maka gambar itu tidak menjadi tujuan. Tujuannya adalah sabun. Jadi kalau sebenarnya bahkan pemiliknya tidak suka ada gambar, apalagi gambar cewek, gambar perempuan dibungkus sabun tersebut. Namun ya tidak boleh tidak, kalau mau pakai sabun ya sabun ini ya harus pakai itu, harus rela adanya gambar, harus menerima kenyataan adanya gambar. Nggak mungkin kemudian untuk menghindarinya. Demikian juga gambar manusia atau hewan yang ada di uang misalnya.
Maka kesimpulannya, falladhi yadharuli, pendapat yang dinilai kuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau ini tidak mengapa untuk orang yang mendapatkannya tanpa menjadikan gambar itu sebagai tujuan. Tujuannya bukan nyimpen gambar, namun nyimpen duit, nyimpan uang. Tujuan adalah kemudian menyetok misalnya sabun mandi dan seterusnya. Ya, maka hukumnya tidak mengapa, karena meninggalkannya itu satu hal yang sangat-sangat memberatkan. Dan jika dengan tujuan dan maksud semacam ini, maka tidaklah dikatakan bahwasanya orang yang nyimpan koran, nyetok sabun mandi, itu kita katakan dia orang yang menyimpan gambar. Ya, kemudian tentang gambar itu tadi 5 rincian. Kemudian di antara penjelasan tambahan dalam masalah ini adalah gimana kalau gambar itu ada wajah dan bagian atas badan. Maka hadis dari sahabat Abu Hurairah menunjukkan kalau kepala itu harus dipotong dan dipisahkan secara sempurna dari badan. Ingat, ini berkenaan dengan masalah hukum gambar dan bukan membuat gambar. Jadi kalau kemudian gambar itu kepalanya dipotong, dipisahkan secara sempurna, maka dia tidak mengapa. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan asuratu ar-ra'su. Hakikat gambar yang terlarang itu adalah kepala. Dan adalah Imam Ahmad jika ingin menghapus gambar, maka beliau akan mengerik dan menghapus kepalanya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan asuratu ar-ra'su. Fa idza quti'a ar-ra'su fa laisa huwa suratan. Maka jika kepala itu sudah dipotong, kepala gambar sudah dipotong, maka dia sudah tidak lagi gambar yang terlarang. Ya, itu ya, kembali kemudian penjelasan tambahan untuk masalah memotong kepala. Jadi saya Ibnu Utsaimin ditanya tentang apakah wajib menghapus kepala dalam gambar supaya hilang status haram, ataukah cukup dipisah saja. Maka jawaban saya Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, jika kepala itu dipisah dari badan, maka berdasarkan hadis mur bi ra'si timthali falyaqta, perintahkan supaya kepalanya dipotong. Maka ini menunjukkan tidak harus menghapus kepala. Karena di hadis tidaklah disebutkan kalau kepalanya dirusak. Cuma dipotong. Adapun jika itu badan tanpa kepala, maka badan tanpa kepala itu tak ubahnya seperti pohon. Dan ini satu hal yang tidaklah diragukan bolehnya. Itu kurang lebih sebagai materi pengantar dalam kesempatan pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Pak Ibnu.